Halo Rebahaners, jumpa kembali bersama saya Kenceret. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudulkan Marie Antoinette. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan sebuah perjodohan antara anak dari kerajaan Australia dan juga Prancis. Dalam sejarah mengatakan bahwa Marie Antoinette dan suaminya merupakan raja dan ratu termuda. Dan tentunya yang namanya perjodohan pasti memiliki kesulitan dalam menyatukan kisah cinta mereka. Sampai Marie dipertemukan dengan prajurit tampan dan ia merasa tertarik dengan laki-laki itu. Lalu menjalin hubungan gelap di belakang raja. Untuk mengetahui alur cerita selengkapnya, langsung saja masuk ke dalam isi videonya. Film dimulai pada tahun 1768 di Austria. Terlihat seorang gadis bernama Marie Antoinette yang merupakan putri bungsu dari raja dan ratu kerajaan Austria. Untuk mempererat hubungan antara kerajaan Austria dan juga Prancis, sang ibu pun bermaksud menjodohkan putrinya yang masih berusia 15 tahun dengan pangeran tampan bernama Louis Augustin yang nantinya akan menjadi seorang raja. Dengan perjodohan itu, maka nantinya secara otomatis Marie akan menjadi ratu kerajaan Prancis. Marie pun dengan sangat senang hati menerima perjodohan tersebut. Ditemani oleh dua saudaranya serta dikawal oleh prajurit, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju ke Prancis. Di perjalanan, Marie terlihat begitu sangat antusias, bahkan ia berkali-kali memandangi wajah Louis yang tampan dan seperti tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang mana setiap negara akan melangsungkan acara perpisahan terhadap Marie. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang milik Marie yang dipakai dan dibawa dari negaranya semua harus ditinggalkan. Bahkan anjing kesayangannya pun harus diserahkan. Karena dalam adat istiadat, mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk membawa barangnya masuk ke wilayah Prancis. Mau tidak mau, Marie pun mengikuti semua aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Marie bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki wilayah kerajaan Prancis, Marie pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran petinggi kerajaan lainnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, ia pun berkenalan dengan pria yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis ke-16. Mungkin karena mereka berdua masih terlalu muda, Marie dan Louis terlihat canggung saat berbincang. Pangeran Louis memang diketahui memiliki sifat yang lumayan introvert. Lalu setelah beberapa saat kemudian, setelah upacara penyambutan Marie selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di istana, kedatangan Marie nampaknya sudah ditunggu dan juga disambut oleh kerajaan besar Louis serta masyarakat setempat dan beberapa keluarga petinggi kerajaan. Namun di antara kerumunan tersebut, nampaknya Marie kurang disambut baik oleh beberapa orang di sana. Hal itu terlihat dari tatapan-tatapan sinis mereka yang tidak menyukai Marie, yang mungkin karena ia berasal dari negeri Austria. Namun hal tersebut tidak dilihat oleh Marie. Ia tetap tersenyum terhadap semua orang yang ia temui di sana. Setelah masuk ke istana, Marie dibuat begitu takjub dan terpesona dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Dia pun merasa kagum dengan desain interior yang sangat mewah yang mana hampir semuanya berlapis emas. Marie yang menyukai keindahannya pun terlihat bahagia di tempat barunya itu. Singkat cerita, di hari pernikahan Marie terlihat begitu sangat anggun dan percaya diri. Bahkan dia tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun pada umumnya, karena kecantikan riasan dan juga kemewahan gaunnya yang ia kenakan. Momen inilah di mana Marie dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16 di malam harinya setelah melakukan acara dansa dan juga perayaan. Atas pernikahan mereka, Marie dan Louis pun diantar langsung oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga istana menuju ke kamar mereka. Sang raja pun berpesan bahwa ia sangat berharap mereka berdua secepatnya mendapatkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka berdua pun hanya mengangguk saat itu juga. Keesokan harinya bak putri raja, Marie dilayani oleh beberapa pelayan yang ditugaskan masing-masing untuk melayaninya.
Bahkan, The Thesis of Car yang merupakan seorang keturunan putri serta kakak ipar Mary tidak segan-segan untuk membantu Mary menggantikan pakaiannya. Balik lagi menurut adat istiadat, mereka yang melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Meski sudah menjadi putri mahkota, tidak membuat sifat kekanak-kanakannya menjadi hilang. Beberapa saat kemudian, Mary didatangi oleh pengawal sang ibu yang menyampaikan amanat dari ibunya. Mary yang diminta agar segera memiliki keturunan, karena jika pernikahannya dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam memikirkan hal ini. Bahkan Mary diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Dengan tersenyum, mereka pun berusaha untuk menyanggupi permintaan ibunya itu. Terlihat dirinya yang masih saja cengengesan melihat suatu kejadian yang dianggapnya lucu. Namun beruntungnya Mary mempunyai penasehat yang selalu mengingatkannya dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan oleh setelah menjadi putri mahkota. Kehidupan Mary dan Louis terlihat masih belum saja bahagia. Mereka jarang memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatannya berburu. Dan di kamar tidur pun, mereka berdua masih terlihat sangat canggung. Bahkan mereka juga belum melakukan pusreng sejak mereka berdua menikah. Hingga ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya, yang sangat khawatir pada Mary karena semakin terkalahkan dengan iparnya. Ibu Mary takut dia dikalahkan oleh kakak iparnya jika mengandung duluan. Ibunya juga mengatakan, ia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Rubery, seri raja dari Louis ke-15, hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikapnya. Namun Mary terlihat acuh dengan kalimat terakhir di pesan yang dikirim oleh ibunya itu. Beberapa bulan kemudian, mereka terlihat kembali didatangi oleh pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang dan mendekatkan diri dengan Rubery. Namun Mary kembali menolak karena menurutnya Rubery hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Dirinya merasa tak pantas untuk berteman dengan Rubery. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa sang raja sangat begitu menyayangi Rubery. Jika ia masih bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa saja sang raja nantinya tidak memperhatikannya lagi. Setelah mendengar nasihat dari pengawal suruhan ibunya, Mary pun mencoba untuk menyapa Rubery meski ia melakukannya dengan sangat berat hati. Untuk mengusir kebosanannya karena selalu ditinggalkan oleh sang suami, Mary pun kini memiliki hobi baru yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asik memilih baju dan didatangi oleh pengawal yang mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Australia dan juga Prancis sedang merenggang. Ia sangat berharap Mary mau ikut andil dalam menengahi hubungan tersebut. Mary tetaplah Mary. Mary tetap tidak mau mempedulikannya. Singkat cerita, Mary kembalikan mendapat surat dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan kalau posisi Mary saat ini sangatlah tidak pasti. Sampai lahirlah seorang penerus tahta. Mary pun seketika terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya Mary mencoba kembali mengajak sang suami untuk kesekian kalinya. Sesaat Louis pun mulai terpancing. Namun tak berapa lama kemudian, Louis kembali mengurungkan niatnya dengan alasan ia terlalu lelah karena tadi siang sehabis berburu dan ia pun akhirnya kembali tidur. Beberapa bulan setelah lahirlah anak dari saudara Louis yang membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang karena semua membicarakan Mary yang tidak-tidak. Padahal kepada kenyataannya Louis lah yang selama ini menolak untuk melakukan mantap-mantap. Sehingga hal tersebut membuat Mary seketika menangis dan mengurungkan diri di kamarnya. Tak mau terlalu lama-lama dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang. Mulai dari membeli beberapa koleksi sepatu, baju hingga mengoleksi berlian yang sangat mahal. Hari-harinya pun ia lalui dengan berpesta seharian bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam, kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng.
Awalnya Mary menolak ajakan tersebut, namun teman-temannya meyakinkan bahwa tak akan ada satupun yang mengenali Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary pun menerima tawaran temannya tersebut. Mary mengunjungi pesta itu tidaklah sendirian. Ia ditemani dengan suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Dan di sana Mary tanpa sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion. Yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria misterius yang cukup tampan itu. Setelah selesai dengan pesta itu dan tiba di rumahnya, mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa saat ini sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya begitu mengerikan sehingga membuat Rubery sang selir yang selama ini dekat dengannya pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Pasca menjadi seorang ratu, Mary semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih sang suami yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, Louis membuatkan perayaan yang sangat mewah. Ia menghabiskan banyak biaya. Di sisi lainnya sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasehatnya nampaknya sedang membicarakan hal yang cukup serius, di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Para penasehat kerajaan mengharapkan mereka membantu keuangan Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun karena keterbatasan ilmu, Raja Louis ditambah bujukan dari para penasehatnya, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari saudara Mary yang tertua datang mengunjungi kediaman Mary. Sang kakak menasehati Mary agar Mary lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang raja. Dan tidak hanya itu saja, sang kakak juga menasehati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, pada akhirnya pikiran Louis pun mulai terbuka dan di malam harinya ia pun akhirnya melaksanakan hal baik itu untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Mary pun terlihat akan melakukan persalinan. Di sana sudah ada Louis yang menunggunya dengan harapan cemas hingga pada akhirnya Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri karena telah memberikannya keturunan, Louis pun memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary yang membuatnya begitu sangat bahagia. Apapun yang diminta Mary pasti akan dituruti oleh Louis, sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti pedesaan yang semata-mata untuk membahagiakan istri serta putrinya itu. Waktu pun berlalu dengan cepat. Suatu hari di suatu acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion dan di kesempatan kali ini mereka pun kembali mulai curi-curi pandang hingga pada akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Raja Louis. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama, apalagi setelah mendapatkan surabi lempit milik Mary. Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberikan alasan yang jelas. Dan mau tak mau ia pun mulai melupakan cinta yang sesungguhnya dan memulai kehidupannya bersama sang suami. Di sisi lain sang raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini, di mana ia diharapkan terus membantu Amerika berperang untuk revolusi. Di sisi lainnya ia dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk, ditambah rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Namun lagi-lagi sang raja yang belum berpengalaman itu akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ia pun dengan nekat tetap membantu revolusi Amerika. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh rakyat Perancis sehingga menimbulkan gejala protes dari segala penjuru negeri. Di saat mereka sedang mengadu kepada ratu dan mengatakan kondisi mereka sedang terpuruk karena tidak ada makanan, jawaban dari sang ratu sangatlah mengejutkan.
Mary mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, dia bahkan lebih mementingkan urusan kebunnya dan kesenangan-kesenangannya dibandingkan memikirkan nasib rakyatnya. Beberapa saat kemudian sang ratu tiba-tiba mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibu tercintanya telah meninggal dunia, sehingga Mary pun terlihat sangat syok dan sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu berlalu hingga beberapa tahun kemudian Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan terlihat sangat bahagia dan sukacita atas lahirnya putra mahkota tersebut. Mary pun mulai saat ini bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua hal tersebut sudah terlambat, karena rakyat yang marah atas keputusan sang raja dan ketidakpedulian ratu kepada rakyatnya, yang menimbulkan gejolak di masyarakat yang saat ini ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Perancis. Benteng-benteng terdepan kerajaan pun mulai hancur dan para rakyat pun mulai mendekati istana. Sehingga para penasehat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu untuk sementara ke Swedia. Mary dan Louis tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Namun Raja Louis mengambil satu tindakan agar tidak keributan. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah dan mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri. Hingga pada akhirnya film pun selesai.